Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Lamtirma Silitonga dengan NIM 31S230330. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai difusi melalui lapisan gas tetap. Adapun pembahasan dalam presentasi ini meliputi fenomena yang terjadi, elemen volume, asumsi yang digunakan, shell energy balance, serta penurunan rumus. Selanjutnya, fenomena. Pada fenomena ini terjadi proses difusi yang cukup kompleks, di mana zat A dalam bentuk gas berpindah melalui zat B yang bersifat stagnan. Selain difusi molekular, juga terjadi konveksi. Difusi molekular terjadi karena perbedaan konsentrasi, sedangkan konveksi terjadi karena adanya gerakan fluida secara keseluruhan. Akibatnya, kombinasi Akibat dari kombinasi keduanya, profil konsentrasi zat A tidak berbentuk garis lurus tetapi menjadi melengkung. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini antara lain yaitu adalah gradien konsentrasi, koefisien difusi, viskositas, suhu, dan kecepatan aliran gas. Selanjutnya, proses ini melibatkan tiga mekanisme yang utama, yaitu yang pertama, difusi molekuler. Difusi molekuler ini, partikel zat A bergerak secara acak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Yang kedua, konveksi, perpindahan massa akibat gerakan fluida, misalnya seperti aliran gas. Yang ketiga, yang terakhir, interaksi, difusi, dan konveksi. Konveksi mempercepat perpindahan zat A sehingga profil konsentrasi menjadi tidak linear. Selanjutnya, dalam analisis ini digunakan beberapa asumsi, yaitu tidak ada produksi panas, zat A menguap ke dalam zat B yang diam, konsentrasi dinyatakan sebagai fraksi mol, kelarutan B dalam A diabaikan, pengaruh kecepatan di dinding diabaikan, aliran hanya terjadi sepanjang arah Z, posisi interface tetap, distribusi kecepatan berhenti pada titik tertentu. Asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungannya. Selanjutnya elemen volume. Pada elemen volume kecil kita dapat menganalisis perpindahan massa yaitu laju massa masuk Na pada posisi Z, laju massa keluar Na pada posisi Z tambah delta Z. Karena kondisinya steady state, maka laju masuk sama dengan laju keluar. Gambar tadi menunjukkan proses difusi dari fase gas ke fase cair. Di bagian atas ada fase gas dengan konsentrasi A tinggi, di bagian bawah adalah fase. Gambar ini menunjukkan proses difusi dari fase gas ke fase cair. Di bagian atas adalah fase gas dengan konsentrasi A tinggi, di bagian bawah adalah fase cair dengan konsentrasi A rendah. Terdapat interface di bagian atas, profil konsentrasi berbentuk melengkung, arah panah menunjukkan arah difusi zat A. Artinya zat A bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Selanjutnya, pada kondisi steady state itu, laju difusinya konstan. Zat A bergerak melalui zat B yang stagnan. Interface-nya tidak berubah posisi, profil konsentrasi tidak linear karena adanya konveksi. Konveksi inilah yang menyebabkan penyimpangan dari garis lurus. Dalam sistem ini, zat B dianggap stagnan atau tidak bergerak sehingga flux molar B dalam arah Z adalah 0. Dituliskan sebagai NBZ sama dengan 0. Artinya hanya zat A yang mengalami perpindahan karena hanya A yang berdifusi, maka total flux sistem hanya ditentukan oleh perpindahan A saja. Ini akan sangat mempermudah penurunan persamaan selanjutnya. Selanjutnya, shell energy balance ini digunakan metode shell balance, yaitu neraca massa pada elemen kecil dengan ketebalan delta Z. Di sini, laju massa masuk Na pada posisi Z, laju massa keluar Na pada posisi Z tambah delta Z. Karena kondisinya steady state, tidak ada akumulasi, sehingga yang masuk dikurang yang keluar itu sama dengan 0. Artinya, Na konstan sepanjang arah Z. Ini penting karena berarti flux tidak berubah terhadap posisi.
Dari neraca massa pada elemen kecil diperoleh bahwa laju masuk dikurangi laju keluar sama dengan nol. Karena delta Z mendekati nol, maka diperoleh dNAZ per dZ sama dengan nol. Artinya flux molar A konstan sepanjang arah Z. Selanjutnya, persamaan flux disubstitusikan ke dalam bentuk turunan sehingga diperoleh bentuk turunan terhadap Z dari suatu fungsi sama dengan nol. Artinya seluruh isi dalam kurung itu adalah konstan. Karena turunan Na terhadap Z sama dengan nol, maka setelah diintegralkan NaZ konstan yaitu C1, ini menegaskan kembali bahwa flux tidak berubah terhadap posisi. Karena sistem gas ideal sama dengan P sama dengan C kali R kali CR, P sama dengan CRT dan tekanan serta suhu konstan, maka konsentrasi total juga konstan. Selain itu, DAB juga dianggap konstan sehingga persamaan dapat disederhanakan menjadi D per DZ kali 1/1 kurang XA kali DXA per DZ sama dengan 0. Selanjutnya dilakukan integrasi lagi karena bentuk turunannya dari suatu fungsi, maka setelah diintegralkan menjadi fungsi C1 C tambah C2. Hasil integrasinya itu menghasilkan bentuk logaritma, yaitu logaritmanya muncul karena bentuk awalnya adalah 1/1 kurang XA. Persamaan logaritmanya diubah ke bentuk eksponensial sehingga diperoleh 1 kurang XA sama dengan K1 pangkat Z kali K2 sehingga K1 dan K2 adalah konstanta. Selanjutnya digunakan kondisi batas pada posisi Z1 fraksimal XA1 pada posisi Z2 fraksimal XA2. Ini digunakan untuk menentukan kondisi dari nilai konstanta K1 dan K2. Dengan mensubstitusi kedua kondisi batas sehingga diperoleh hubungan perbandingan komposisi dengan fungsi eksponensial dari selisih posisi. Dari persamaan sebelumnya itu dapat dicari nilai K1 sebagai fungsi dari komposisi dan juga posisi. Maka dari seluruh proses ini diperoleh bahwa profil konsentrasi tidak linear mengikuti bentuk logaritmik ataupun eksponensial. Hal ini disebabkan oleh karena kondisi ZB yang stagnan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang salah, kiranya dapat didiskusikan kembali di kelas. Sekian dan terima kasih.